Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Sebelumnya yaitu tentang grafik fungsi eksponen. Nah, untuk video hari ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan fungsi eksponen. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Oke, perhatikan PowerPoint-nya. Nah, di sini ada bagian D, yaitu persamaan eksponen. Nah, sini ada sifat-sifat eksponen dapat membantu untuk menyelesaikan persamaan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, bentuk-bentuk persamaan eksponen di sini yaitu ada 7 macam bentuk. Nah, yang pertama yaitu bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, jadi bilangannya dia harus sama, bilangan pokoknya A, ya. Dia harus sama bilangan pokoknya. Maka Fx sama dengan Gx dengan syarat A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya ini dia harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Contohnya di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nah, sini ada untuk contoh yang A-nya 5 pangkat X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 1/5 pangkat 2X plus 1. Nah, sini ada 5 pangkat X kuadrat plus 3X plus 5 sama dengan 1/5 itu sama saja. Kalau kita jadikan bilangan pokoknya 5 berarti dia 5 pangkat min 1. Ya kan? Ini kan anggap kalau tidak ada pangkatnya anggap pangkat 1. 1/5 pangkat 1. Nah, dijadikan bilangan pokoknya 5 berarti dia naik ke atas. Nah, pangkatnya berubah jadi negatif. 5 pangkat min 1. Pangkat dipangkatkan berarti dia dikalikan. Min 1 dikalikan 2X. Sebentar. Min 1 dikalikan 2X, kemudian min 1 dikalikan 1. Min 1 kali 2X jadinya min 2X, min 1 kali positif 1 yaitu min 1. Nah, ini bilangan pokoknya dia sudah sama 5 ya. Dia sudah sama 5, berarti kita ambil pangkatnya. Nih. Kita ambil pangkatnya. Nah, jadinya X kuadrat plus 3X ditambah 5 sama dengan min 2X min 1. Nah, kemudian kita jadikan sama dengan 0, berarti min 2X sama min 1-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kiri. Jadi min 2X pindah ruas jadi plus 2X. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Di sini sudah Ibu kelompokkan ya. Yang variabel X dengan yang variabel X. Ini. Yang konstanta dengan yang konstanta. Nah, selanjutnya X kuadrat jadinya X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Ingat pemfaktoran yaitu X dengan X. Nah, dikali hasilnya positif 6, dijumlahkan hasilnya positif 5. Bisa dipahami? Jika dikali hasilnya 6, jika dijumlahkan dia hasilnya 5. Angka berapa sama berapa? Ternyata dengan plus 3 dengan plus 2. Positif 3 dikali positif 2 yaitu hasilnya 6. Positif 3 ditambah positif 2 yaitu positif 5. Seperti ini ya, sama dengan 0. Kemudian X plus 3 sama dengan 0 dan X sama dengan 3 pindah ruas jadi min 3. X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2-nya pindah ruas jadi min 2. Maka jadi HP itu himpunan penyelesaian ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu didapat min 3 dan min 2. Ya. Bisa dipahami untuk contoh yang A. Nah, selanjutnya contoh yang B-nya seperti ini. 3 pangkat X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 81 X plus 2. Nah, sehingga
Ini kan bilangan pokoknya 3 nih. Berarti 81 itu 3 pangkat berapa? Ternyata 3 pangkat 4. Nah, pangkat dipangkatkan berarti kita kalikan. 4 kali X menjadi 4X, 4 dikali 2 menjadi positif 8. Nah, sehingga ini bilangan pokoknya dia sudah sama-sama 3, yang kanan dan kiri, maka kita ambil pangkatnya. Karena ingat tadi di sifatnya. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka kita ambil pangkatnya fx sama dx. Maksudnya jika bilangan pokoknya sudah sama, maka kita ambil pangkatnya saja. Nah, seperti ini kan. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, ini sudah dikalikan, maka kita ambil pangkatnya x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 4x plus 8. Kita jadikan sama dengan 0, berarti 4x plus 8-nya pindah ruas. Jadi min 4x sama min 8. Ini sudah ibu kelompokkan yang variabel x, yang konstanta dengan yang konstanta. Sehingga didapat x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita cari pemfaktorannya. Dikali hasilnya min 10, dijumlahkan hasilnya min 3. Ya. Dikali hasilnya min 10, dijumlahkan hasilnya min 3. Nah, ternyata positif 2 sama negatif 5. 2 dikali min 5 yaitu min 10, 2 ditambah min 5 yaitu min 3. Ya. Nah, sehingga x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Ini pindah ruas. X min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Min 5 pindah ruas jadi positif 5. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya yaitu min 2 dan 5. Bisa dipahami untuk bentuk persamaan yang pertama. Nah, Ibu lanjutkan untuk bentuk yang kedua. Di sini ada bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nilai-nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nilai-nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0. Nah, lihat di sini bentuknya A, B. Jadi bilangan pokoknya beda. Yang sama yaitu pangkatnya. Nah, maka kita ambil pangkatnya aja. Fx sama dengan 0. Ya. Nih. Yang kita ambil pangkatnya saja. Fx sama dengan 0. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nah, yang A, ini ya. 3 pangkat 2x min 6 sama dengan 4 pangkat 2x min 6. Tadi kan bilangan pokoknya dia beda. Nah, yang diambil pangkatnya karena yang sama adalah pangkatnya, yaitu fx sama dengan 0. Pangkatnya itu menjadi fungsi fx. Fx sama dengan 0, berarti 2x min 6 sama dengan 0, 2x sama dengan min 6 pindah ruas menjadi positif 6, berarti x sama dengan 6 dibagi 2, yaitu x sama dengan 3, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Ya. Nah, selanjutnya yang B, 5 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 5 pangkat ini harusnya 3 ya. Maaf, Ibu salah. Ini harusnya 3 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 ya. Sehingga pangkatnya yang sama ya. X kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Dikali hasilnya positif 2, jika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Dikali hasilnya positif 2, dijumlahkan hasilnya negatif 3. Nah, ternyata min 1 dengan min 2. Min 1 kali min 2 plus 2. Min 1 ditambah min 2, yaitu min 3. Nah, sehingga x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Yang ini x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya yaitu 1
1 dan 2. Ya. Bisa dipahami untuk bentuk yang kedua? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang ketiga, di sini ada bentuk A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx. Nah, di sini beda nih semuanya. Bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga beda. Dia Fx, yang ini Gx. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah nilai-nilai X yang mengakibatkan Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Nah, jika tidak ada yang memenuhi, kita dapat menggunakan sifat logaritma. Nah, diingat, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nah, yang A-nya, ini ya, 3 pangkat X min 3 sama dengan 2 pangkat X kuadrat min 9. Nah, dengan A-nya itu tadi ini kan bilangan pokok yang ini, B-nya bilangan pokok yang ini, fungsi Fx-nya yang ini X min 3, fungsi Gx-nya yang ini X kuadrat min 9. Nah, tadi kan di sini ada syaratnya, mengakibatkan Fx kita jadikan sama dengan 0 dan Gx-nya kita jadikan sama dengan 0. Nah, X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, difaktorkan. Ini jika dikali hasilnya min 9, nah dijumlahkan hasilnya apa? 0. Karena dia yang variabel X-nya nggak ada ya. Karena kan persamaan fungsi kuadrat itu apa? Persamaan fungsi kuadrat kan dia bentuknya ini kan. A. Ini anggap pangkat ya. Ini anggap pangkat ya. A pangkat kuadrat AX pangkat kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Seperti ini ya, bentuk persamaan fungsi kuadratnya. Nah, yang variabel X kuadratnya dia ada. Nah, yang BX-nya nggak ada. Nah, ini yang C-nya. Nah, ingat tadi kalau dikalikan dia hasilnya yang C, kalau dijumlahkan dia hasilnya yang tengah ini nih, yang ada variabel X-nya. Nah, kalau di sini tidak ada yang variabel X-nya, berarti dianggap 0. Nah, sehingga kalau dikali hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ternyata plus 3 sama min 3. Coba. Nah, positif 3 dikali negatif 3 yaitu min 9 atau negatif 9. Positif 3 ditambah negatif 3 habis 0 ya, sehingga X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Ini X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, sehingga di sini ada nih himpunannya, yaitu irisan dari keduanya Fx dan Gx yang sama yaitu adalah 3. Ya, sehingga irisan dari kedua fungsi adalah 3 dan didapat himpunan penyelesaiannya yaitu 3. Bisa dipahami untuk contoh yang A ya. Untuk bentuk yang berapa nih? Bentuk yang ketiga ya. Nah, sekarang contoh yang B-nya. Seperti ini. Nah, di sini coba ya. Bu, kenapa ini pakai yang logaritma ya? Nah, karena di sini misalkan kita masukkan Fx-nya, tadi kan syaratnya Fx-nya sama dengan 0, Gx-nya sama dengan 0, gitu ya. Harus ada X-nya yang memenuhi atau X-nya yang sama. Nah, di sini kita coba yang Fx sama dengan 0, berarti apa? Fx-nya mana? Fx-nya ini kan, X min 1, berarti X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1.
Nah, kalau GX-nya, GX sama dengan 0. GX-nya berapa? X plus 1. X plus 1 sama dengan 0. Nah, sehingga X-nya sama dengan min 1. Gini kan? Nah, ternyata ini tidak ada yang sama, tidak ada yang memenuhi. Ya, maka kita harus menggunakan persamaan logaritma. Nah, seperti ini nih bentuk logaritmanya. Jika bilangan berpangkat, kita ubah menjadi bentuk logaritma seperti ini. A pangkat X sama dengan B, sehingga X sama dengan A log B. X sama dengan A-nya jadi pangkat log yang ini yang di atas depan, B-nya jadi depan sini, A log B. Ya. Oke, lanjut di sini. 4 pangkat X min 1 sama dengan 3 pangkat X plus 1. Nah, ini kita pecah. Kalau dia pangkatnya dikurang, ya, berarti dia di, apakah ini kan sama aja gini kan, 4 pangkat X dikali 4 pangkat min 1. Ya. Atau seperti ini langsung ke sini nggak apa? Ini kalian lihat yang ini. Nah, kalau dia pangkatnya dikurang, berarti dia dibagikan. Nah, kita buat gini, 4 pangkat X dibagi 4 pangkat 1. Ini kan, karena pangkat 1, jadi tidak ditulis. 4 pangkat X dibagi 4 pangkat 1 sama dengan, nah ini pangkatnya ditambah kan, berarti dia dikali. Ini kan, 3 kita pecah ya, tadinya dia kan digabung. 3 pangkat X plus 1 menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 ya. Kalau dikali berarti dia ditambah. Berarti 3X plus 1 sama aja kan, kembali lagi sini. Nah, ini jadi kita pecah. Ya. Sehingga nah variabel X sama-sama X kita pindahkan, yang hanya angka saja kita pindahkan ruas. Yang hanya yang ada variabel X-nya atau pangkat X-nya kita pindahkan kiri. Nah, ini kan di sebelah kanan, ini perkalian ya. Perkalian pindah ruas dia jadi pembagian. Nah, jadi 4 pangkat X dibagi 3 pangkat X. Nah, kebalikannya, dia pembagian, pindah ruas, jadi perkalian. Jadi 4 dikali 3 pangkat 1. Ini. Nah, ini kan sama-sama variabel X ya. Nah, ingat, kalau sama-sama variabel X, berarti ini tinggal X-nya kita keluarkan ya. Ingat, A per B pangkat M, misalkan. Berarti A pangkat M dibagi B pangkat M, seperti ini. Ya. 4 pangkat X per 3 pangkat X, sehingga 4 per 3 pangkat X sama dengan 12. Nah, ini A, ini X, ini B. Kita ubah ke logaritma seperti ini jadinya. X sama dengan, ini jadi pangkat di depan yang atas, 4 per 3 log 12. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang ini untuk contoh yang C. Silakan kalian coba kerjakan secara mandiri ya untuk contoh yang C. Ibu lanjutkan untuk bentuk yang keempat. Nah, di sini ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat v. Ini hampir sama seperti yang pertama ya. Maka ini bilangan pokoknya kan sama. Berarti kita ambil pangkatnya. Jadi bilangan pokoknya kita samakan dulu, baru kita ambil pangkatnya. Yaitu fx sama dengan v. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nah, di sini ada A pangkat A yaitu 3 pangkat 5x min 10 sama dengan 1. Oke, di sini. Nah, sehingga ini bilangan pokoknya 3, berarti sama dengan 1 itu berapa pangkat berapa? Karena di sini bilangan pokoknya 3, ternyata 3 pangkat 0. Bilangan berapapun, kalau dia dipangkatkan 0, hasilnya 1. Nah, dilihat di ruas kirinya, dia bilangan pokoknya 3, berarti ini otomatis 3 pangkat 0. Nah, ini sudah sama-sama 3, berarti kita ambil pangkatnya. 5x min 10 sama dengan 0, berarti 5x sama dengan 10. Ini pindah ruas ya, negatif menjadi positif. X sama dengan 10 dibagi 5. Nah, dapat X-nya sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 2. Nah, yang B-nya, ini ada 5 pangkat 2x min 7 sama dengan 625.
Nah, di sini kan bilangan pokoknya 5 nih. Supaya sama, berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 625? Ternyata 5 pangkat 4. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, kita ambil pangkatnya. 2x min 7 sama dengan 4. 2x sama dengan, min 7-nya pindah ruas jadi plus 7. Berarti x sama dengan 11/2. 11/2 itu 5,5. Boleh bentuknya pecahan, boleh bentuknya desimal. Jadi himpunan penyelesaiannya 11/2 atau 5,5. Oke. Selanjutnya, bentuk yang kelima. Nah, di sini ada bentuk fx sama fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, di sini ada empat kemungkinan, 4 langkah ya. Nah, yang pertama, kemungkinan yang pertama yaitu pangkatnya ini harusnya hitam sama aja ya warnanya. Pangkatnya sama, yaitu gx sama dengan hx. Nah, gini, kita samakan pangkatnya, gx sama dengan hx maksudnya. Pangkatnya kita sama dengan kan, gx sama dengan hx. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya, yaitu, ini kan bilangan pokoknya dia fx, fungsi fx sama dengan 1. Nah, kemungkinan yang ketiga, bilangan pokoknya, fungsi fx sama dengan 0, asalkan gx dan hx-nya keduanya positif. Nah, kemungkinan yang ketiga, bilangan pokok fungsi fx-nya sama dengan min 1, asalkan gx dan hx-nya keduanya ganjil atau keduanya sama-sama genap. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Ya. Ini ada misalnya jawabannya. Dari persamaan tadi, ini ya. Nah, fx-nya ini ya, bilangan pokoknya x kuadrat plus 5x plus 5. Gx-nya yaitu ini, pangkatnya ini, 3x min 2, fungsi hx-nya yang ini, 2x plus 3. Nah, kemungkinan yang pertama tadi apa? Pangkatnya kita sama dengankan ya. Jadi, maksudnya fungsi gx sama dengan fungsi hx, pangkatnya ya. Sehingga 3x min 2 sama dengan 2x plus 3. Kumpulkan yang X, yang X, yang konstanta dengan yang konstanta. 2X-nya pindah jadi min 2X, min 2-nya pindah jadi plus 2 ini harusnya ya. Maaf ada kesalahan. Nanti tinggal diganti saja ya. Ini plus 2. Nah, X-nya sama dengan berapa? 5. 3x dikurang 2x yaitu x, 3 ditambah 2 yaitu 5. Maaf, sebentar. Ini 5 ya, harusnya. X sama dengan 5. X sama dengan 5. Maaf. Nah, selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua, seperti ini. Tinggal diganti ya, nanti di catatan kalian di sini X-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya kemungkinan yang keduanya, X kuadrat plus 5X plus 5 sama dengan 1. Sehingga dia efeknya sama dengan 1. Ya kan? Efeknya itu X kuadrat plus 5X plus 5 sama dengan 1. Sehingga min 1-nya kita pindahkan ruas. Jadi min 1 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0. X plus 5. Nah, difaktorkan ya, dijumlahkan hasilnya 4. Dikali hasilnya positif 4, dijumlahkan positif 5. Ternyata plus 4 sama plus 1. 4 dikali 1, 4. 4 ditambah 1, 5. Sehingga X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Terus X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kemungkinan yang ketiganya, X kuadrat plus 5X plus 5 sama dengan 0. Nah, jika kalau ini tidak bisa difaktorkan ya,
dikali hasilnya 5, dijumlahkan hasilnya 5 juga. Dia tidak bisa difaktorkan. Kalau dia tidak bisa difaktorkan, kita harus gunakan rumus ABC. Perlu diingat, mungkin di SMP sudah pernah. Rumus ABC yaitu X12 untuk mendapatkan X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Ini perlu diingat ya. Nah, dapat kita cari dulu X kuadrat plus 5X plus 5 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita masukkan ke tadi rumusnya, ya. Min 5 plus minus, jadi 5 kuadrat, min 4 kali 1 kali 5 dibagi 2 kali 1. Terus ini akar 25 dikurang 20 per 2. Jadi min 5 plus minus akar 5 per 2. Berarti X1-nya kita ambil yang positif, min 5 plus akar 5 per 2. Kemudian X2-nya yang min 5 min akar 5 per 2. Nah, kemudian apa tadi? Ini kemungkinan yang ketiga. Nah, kemungkinan yang ketiga, asalkan GX dan HX-nya keduanya positif, berarti kita substitusikan ke GX sama HX-nya, X1 dan X2-nya tadi. Seperti ini. Substitusikan X1 dan X2 ke dalam fungsi GX dan HX. Nah, untuk yang X1 dulu nih ya, di sini Ibu akar 5 itu sama saja 2,2 ya, 2,2 sekian-sekian. Nah, kita masukkan ke fungsi GX sama dengan 3X min 2. X-nya kita ganti ini ya, min 5 plus akar 5 per 2. Ini bisa. Nah, ini 3 kali min 5 jadi min 15. 3 kali akar 5 jadi 3 akar 5 per 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya 2 ya. Samakan kan ini 2. Kita samakan penyebutnya 2. Berarti atasnya pembilangnya 4. 4 bagi 2 yaitu 2. Sama dengan min 15 tambah min 15 min 4 jadi min 19, ini tetap plus 3 akar 5 per 2. Ternyata dia hasilnya negatif ya. 3 kali 2,2 yaitu 6,6, min 19 ditambah 6,6 masih negatif. Ya, negatif dibagi positif yaitu negatif. Kemudian yang disubstitusikan ke HX-nya, 2X plus 3 sama dengan 2. Nah, masukkan X-nya, 2 kali min 5 min 10, 2 dikali akar 5, 2 akar 5. Nah, ini kan samakan penyebutnya 2. Berapa dibagi 2? Kemudian, ini kan kalau bingung gini, ini kan samakan penyebutnya 2. 3 kali 2 yaitu 6, taruh di sini. Jadi 6 bagi 2 itu sama saja 3. Nah, min 6 tambah min 10 tambah 6 yaitu min 4. Ditambah 2 akar 5. Tadi 5 akar 5 itu 2 kali 2,2. Ya, jadi 4, dikali 2 jadi 4,4. Min 4 ditambah 4,4 berarti 0,4 kan positif ya. Positif 0,4. Nah, jadi ini hasilnya positif. Apa kalau mau ditetap akarkan nggak apa-apa, min 2 plus akar 5. Selanjutnya, untuk substitusikan yang X kuadrat X keduanya. Seperti tadi ya, sama kayak tadi. Penjabarannya seperti ini, didapat ternyata di GX-nya dia negatif, di HX-nya negatif. Ya. Maka X1 dan X2-nya bukan merupakan penyelesaian karena yang bernilai positif hanya hanya fungsi HX-nya saja. Karena syaratnya tadi apa? GX dan HX harus bernilai positif atau negatif. Kita cek lagi. Oh, keduanya harus positif. Kalau kemungkinan yang ketiga ya. Bilangan pokok fx sama dengan 0 asalkan gx dan hx-nya keduanya harus positif. Sedangkan tadi yang kemungkinan yang ketiganya, nah dia dua-duanya malah negatif, harusnya tadi positif ya. Lanjut, kemungkinan yang keempat, bilangan pokok fx sama dengan min 1. Tadi fx-nya x kuadrat plus 5x plus 5 sama dengan min 1. Min 1-nya pindahkan ruas, terdapat x kuadrat plus 5x plus 6. Dikali hasilnya positif 6, dijumlahkan hasilnya positif 5. Ternyata x plus 2 dengan x plus 3. Nah, berarti x plus 2 sama dengan 0,
X1 sama dengan min 2, X plus 3 sama dengan 0, X2-nya sama dengan min 3. Kemudian substitusikan X1 dan X2-nya ke fungsi Gx dan Hx. Nah, di sini tadi untuk kemungkinan yang keempat, syaratnya kedua-duanya harus bernilai positif atau kedua-duanya harus bernilai negatif gitu ya. Oh baik, kedua-duanya harus bernilai genap atau kedua-duanya harus bernilai ganjil. Kalau yang positif negatif berarti tadi yang kemungkinan yang ketiga ya. Nah ini keduanya harus bernilai ganjil atau keduanya harus bernilai genap. Nah ini kemudian setelah disubstitusikan untuk yang X1 sama dengan min 2 ternyata dia genap dan ganjil. Nah untuk X yang kedua X sama dengan min 3 ternyata dia dua-duanya ganjil nih. Berarti yang memungkinkan yaitu X sama dengan min 3. Nah jadi himpunan penyelesaian di sini udah 5 ya. Tadi karena yang tadi kemungkinan yang pertama ini tadi diganti, kalian ganti menjadi X sama dengan 5 ya. Dan ini harusnya plus. Nah, jadi kemungkinan jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 5, min 4, min 1 dan min 3. Nah, lanjut. Kemungkinan yang keenam di sini ada bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama bilangan pokoknya sama seperti tadi yaitu fx sama dengan gx. Ini bilangan pokoknya ya. Fx sama dengan gx, kemudian pangkatnya yaitu hx sama dengan 0 nih. Asalkan fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti nih hx sama dengan 0 didapat x-nya sekian. Substitusikan ke fungsi fx dan gx-nya. Dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau dia hasilnya sama dengan 0 berarti tidak memenuhi ya. Kita perhatikan contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nah, di sini ada x kuadrat min 4 pangkat 2x plus 7 sama dengan 10x min 13 pangkat 2x plus 7. Nah, fx-nya itu x kuadrat min 4, gx-nya 10x min 13, hx-nya yaitu 2x plus 7. Nah, kemungkinan yang pertama tadi bilangan pokoknya ya yang kita ambil fx sama dengan gx, berarti x kuadrat min 4 sama dengan 10x min 13. Nah, pindahkan ruas nih 10x sama min 13-nya. Nah, jadi min 10x plus 13. X-nya nggak ada lagi, jadi x kuadrat min 10x min 4 tambah 13 positif 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dikalikan hasilnya positif 9, dijumlahkan hasilnya min 10. Dikali hasilnya positif 9, dijumlahkan hasilnya negatif 10. Ternyata min 1 dengan min 9. Min 1 dikali min 9 positif 9. Min 1 ditambah min 9 min 10. Itu X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Ini pindah ruas ya jadi positif. X min 9 sama dengan 0, X sama dengan positif 9. Nah, kemungkinan yang keduanya, pangkatnya kita jadikan sama dengan 0. 2x plus 7 sama dengan 0, 2x sama dengan min 7, x sama dengan min 7 per 2. Kemudian, x-nya substitusikan ke dalam fx dan gx. Ya, ini jadinya ini kan, fx-nya x kuadrat min 4, x-nya kita ganti min 7. Jadi min 7 per 2 pangkat 2 dikurang 4 sama dengan min 7 per 2 pangkat 2 jadinya positif ya. 49 per 4 min 7 kuadrat min kali min plus 7 kuadrat yaitu 49, 2 kuadrat yaitu 4. Kita samakan penyebutnya 4. 4 kali 4 sebelumnya ya ini ya. Yaitu 16 bagi 4 kan 4. Kemudian 49 dikurang 16 sama dengan 33 per 4. 33 per 4 itu tidak sama dengan 0 kan? Walaupun dia min 1, itu tidak sama dengan 0. Berarti dia memenuhi. Kemudian substitusikan X-nya ke GX. Ini didapat hasilnya min 96 per 2. Ternyata benar tidak sama dengan 0.
Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 1, 9, dan min 7/2. Nah, bentuk yang terakhir di sini ada bentuk P kali A pangkat Fx kuadrat ditambah Q kali A pangkat Fx plus F sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan bentuk A pangkat Fx sama dengan Y, sehingga persamaannya nanti akan berubah menjadi, ini kan, ini A pangkat F-nya kita jadikan Y, jadi PY kuadrat ditambah Y ditambah R sama dengan 0. Nah, nilai Y yang memenuhi dari persamaan ini harus bernilai positif yang diambil, yang memenuhi jadinya. Kemudian substitusikan nilai Y-nya ke persamaan A pangkat Fx sama dengan Y, sehingga diperoleh nilai X yang memenuhi. Ya, karena nanti di sini nilai Y ini masih nilai Y yang memenuhi. Nanti yang dicari adalah X yang memenuhi, bukan Y yang memenuhi. Contohnya, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, langsung aja nih. Seperti ini. 2 pangkat 2X min 6 dikali 2 pangkat X plus 1 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, ini kan 2 pangkat 2X. Kan? Ini kita ubah atau kita jabarkan sama saja 2 pangkat X dikuadratkan kan? Pangkat dipangkatkan dikali kan? X kali 2 yaitu 2X. Gitu. Ya. 2 pangkat X dipangkatkan 2. Ya, jadi pangkat dipangkatkan kan dikali X kali 2, balik ke sini 2X, 2 pangkat 2X. Jadi ini kita jabarkan. Nah, yang ini 6 dikali, nah 2 pangkat X plus 1, berarti dia 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1, ya kan? Kalau dikali dia pangkatnya ditambah X plus 1, ditambah 32 sama dengan 0. Nah, ini 2X dipangkatkan 2, dikurang ini. Ini tetap karena dia pangkatnya masih X. 2 pangkat 1 itu 2 kan? 2 dikali 6 yaitu 12. Min 12 ini tetap 2 pangkat X plus 32 sama dengan 0. Nah, tadi kan di sini syaratnya mana? A pangkat Fx sama dengan Y. Ya, kita misalkan Y. Pangkatnya itu masih berfungsi Fx, yang masih dalam bentuk ada X-nya. Nah, berarti ini kan 2 pangkat X sama dengan Y. Ini kita misalkan. Nah, didapat bentuknya berubah jadi ini kan. Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 32 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Dikali hasilnya positif 32, kita jumlahkan hasilnya min 12. Ternyata min 8 dengan min 4. Min 8 kali min 4 plus 32, min 8 ditambah min 4, min 12. Y min 8 sama dengan 0, Y sama dengan 8. Ini Y min 4 sama dengan 0, Y sama dengan 4. Selanjutnya, untuk yang Y-nya dulu, untuk Y sama dengan 8, tadi kan kita misalkan 2 pangkat X sama dengan Y. Karena di sini syaratnya ada, kita kembalikan lagi. Kemudian substitusikan Y ke persamaan A pangkat Fx sama dengan Y. A pangkat Fx-nya tadi apa yang kita misalkan? 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, 2 pangkat X sama dengan 8, 2 pangkat X sama ini kan bilang pokoknya 2 ya. Jadi 8 itu 2 pangkat berapa? Ternyata 8 itu 2 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya udah sama, maka X-nya sama dengan 3 yang memenuhi. Nah, sekarang ini untuk Y-nya. Untuk yang Y sama dengan 4. Nah, tadi yang dimisalkan Y-nya apa? 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan Y. 2 pangkat X sama dengan 4. Bilangan pokoknya 2. 4 itu berapa pangkat? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi X-nya yaitu 2 dan 3. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya contoh yang B-nya. Nah, di sini. 3 pangkat X min 45 per 3 pangkat X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini 3 pangkat X-nya di bawah nih, supaya hilang, tidak jadi pecahan, maka kita kalikan dengan 3 pangkat X juga kan. Jadi gini, 3 pangkat X dikali 3 pangkat X, 3 pangkat X dikali 45 per 3 pangkat X, dikurang 4 kali 3 pangkat X. Nih ya.
X dikali pangkatnya jadi ditambahkan X tambah X yaitu 2X. Atau seperti ini nggak apa, ini kan 3 pangkat X kali 3 pangkat X sama aja 3X kuadrat kan, 3 pangkat X kuadrat, langsung dapat nih 3 pangkat X dikali 3 pangkat X sama saja bentuknya 3X dikuadratkan, sama aja kan. Nah ini kita coret, tinggal 45. Nah ini tetap 4 kali 3 pangkat X. Nah ini masih ada nih di sini, yang konstantanya kita pindahin ke belakang. Nah, jadi ini 3 pangkat X kuadrat dikurang 4 dikali 3 pangkat X min 45 sama dengan 0. Nah, jadi yang kita misalkan Y-nya yang mana? Ternyata 3 pangkat X-nya yang kita misalkan Y. Nah, sehingga ini tadi bentuk yang awal ini 3 pangkat X kuadrat min 4 dikali 3 pangkat X min 45 sama dengan 0. Nah, baru kita ubah yang 3 pangkat X-nya menjadi Y. Jadi Y kuadrat min 4Y min 45 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Dikali hasilnya min 45, dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berapa? Dikali hasilnya min 45, dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, ternyata min 9 dengan plus 5. Min 9 ditambah 5, min 45, min 9 ditambah 5, min 4. Baru sama dengan 0. Nah, Y min 9 sama dengan 0, Y sama dengan 9. Y plus 5 sama dengan 0, Y sama dengan min 5. Nah, tadi kan syaratnya Y-nya harus bernilai positif ya. Kalau dia negatif berarti dia tidak memenuhi ini. Y sama dengan min 5-nya tidak memenuhi, tidak kita pakai. Yang kita pakai yang Y sama dengan 9. Nah, untuk Y sama dengan 9, yaitu tadi yang dimisalkan Y itu 3 pangkat X kan. 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X, ini kan bilangan pokoknya 3 ya. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Ternyata 3 pangkat 2 ini sudah sama-sama 3 bilangan pokoknya, maka X-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu hanya 2 ya. Ini X sama dengan 2. Nah, sekarang untuk contoh yang C, silakan kalian coba kerjakan secara mandiri ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Video materinya nanti akan diteruskan bab selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.